Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semua rekan-rekan mahasiswa. Baik, pada pertemuan keempat ini kita akan mengkaji mengenai Al-Quran dan teknologi informasi, fondasi teologi sains digital, perspektif teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Kemampuan akhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan ayat qauliyah dan ayat kauniyah yang berkaitan dengan sains serta mengaitkannya dengan konsep dasar informatika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat. Setelah itu, tentu teman-teman, rekan-rekan mahasiswa bisa membedakan ayat qauliyah dan kauniyah dalam Al-Quran, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan perspektif teknologi informasi dan komunikasi, menjelaskan keterkaitan ayat kauniyah dengan konsep sains dan informatika, data sistem dan teknologi, menunjukkan sikap reflektif terhadap peran informatika sebagai sarana tadabbur intelektual dan amal saleh. Selanjutnya, pengantar kajian, ya, teman-teman semua. Al-Quran tidak hanya berisi petunjuk ibadah, tapi juga mengandung isyarat ilmiah yang mendorong kita untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, di mana di situ integrasi antara wahyu dan sains. Inilah yang menjadi dasar kajian kita, ayat qauliyah dan kauniyah. Islam memposisikan aktivitas ilmiah sebagai bagian dari ibadah intelektual, sebagaimana perintah tafakur, tadabbur terhadap alam semesta. Baik, kita lanjut teman-teman semua. Kemudian secara epistemologis, ya, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan fondasi utama ilmu pengetahuan dalam Islam, karena menegaskan perintah Iqra sebagai dasar cara kita memperoleh pengetahuan, membaca, meneliti, dan belajar. Prinsip Iqra inilah kita diarahkan untuk mengkaji ayat qauliyah dan kauniyah sebagai dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi. Oke. Setelah proses epistemik tersebut, Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5 berfungsi sebagai orientasi hidayah dan nilai yang mengarahkan pemanfaatan ilmu agar tidak terlepas dari iman, akhlak, dan tanggung jawab moral. Dan Quran Surat Az-Zumar ayat 9 menegaskan hasil akhir dari proses keilmuan, yaitu keutamaan dan kemuliaan orang berilmu sebagai konsekuensi dari Iqra yang benar dan bermakna. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ini contoh ayat kauniyah dan informatika. Ayat kauniyah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar di alam semesta. Dapat dikaji melalui pendekatan sains dan teknologi, termasuk informatika, sebagai ilmu tentang pengolahan informasi, sistem, dan keteraturan. Di Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini, ya, pada dataran ini ada persebaran data di mana apa? Annas samawati wal ard, ya. Annas samawati wal ard. Kemudian saya yang lingkari di sini ini adalah sistem yang teratur sebagai model awal data kosmik. Jadi artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya.
Berarti nilai kuncinya alam semesta bekerja seperti sistem informasi raksasa yang tunduk pada hukum algoritma ilahi. Itu contoh ayat kauniyah dan informatika. Baik, oke, kita lanjut rekan-rekan semua. Ayat kauliyah, tadi kita membahas ayat kauniyah, sekarang ayat kauliyah adalah firman Allah yang termaktub secara tekstual dalam Al-Quran. Kata qauliyah berasal dari qaul, ucapan firman, yang menunjukkan bahwa ayat ini merupakan wahyu langsung sebagai petunjuk hidup, sumber nilai, dan rujukan kebenaran bagi manusia. Oke. Ayat qauliyah ini berfungsi sebagai pedoman teologis, landasan epistemologis, arah etik, moral, penentu tujuan pengenakan akal, dan sains teknologi. Dalam Islam, ayat qauliyah tidak hanya dibaca, tetapi dikaji, direnungkan, dan diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan, sains, dan teknologi modern. Nah, ketika kita kembali pada fenomena sekarang, rekan-rekan mahasiswa, bahwa negara Iran, rakyatnya, ilmuwannya, akademisinya, itu mengkaji Al-Quran, benar-benar mengkaji, ya, bukan hanya mengaji saja, tapi mengkaji, mengeksplor di mana ada hikmah-hikmah apa nih, ya, yang bisa dieksplor untuk kemaslahatan umat, untuk defense, dan lain-lain. Maka seperti yang diviralkan, ya, Presiden Iran, menterinya Iran, itu semuanya akademisi semua. Penelitiannya luar biasa. Kembali kepada diri kita, apakah kita hanya mengaji saja tanpa mengkaji, mengeksplor sains yang kita punya, ilmu yang kita geluti, teman-teman yang belajar saat ini di dunia informatika. Oke. Nah, kemudian ayat qauliyah dalam perspektif ilmu dan teknologi. Islam memandang bahwa ilmu dan teknologi tidak berdiri sendiri, tetapi harus integrasi pada wahyu. Fungsi perannya satu, membimbing cara kita berpikir, menentukan cara bertindak, mengawal tujuan pemanfaatan ilmu. Karena itu, ilmu pengetahuan termasuk teknologi informasi tidak boleh bebas nilai atau value free, melainkan bernilai dan bermakna value laden yang berdampak pada kemaslahatan umat. Baik, kita lanjut teman-teman semua. Kaitan ayat qauliyah dengan dunia informatika. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, temanya tentang etika digital dan verifikasi. Al-Hujurat ayat 6, etika digital dan verifikasi. Baik, dari sini rekan-rekan mahasiswa, dari roadmap ini, apa yang bisa kalian simpulkan, analisis, atau sintesiskan? Baik, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, ya, saya baca artinya. Wahai orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesal perbuatan itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum bin naba'in. Nah, ya ayyuhallazina amanu, ya, ini adalah perintah kepada kita orang beriman, yang maksudnya adalah para intelektual, akademisi, mahasiswa, ya, yang beriman kepada Allah.
In ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang suatu kaum dari golongan orang-orang yang fasik, ya, membawa berita, ya, menyampaikan informasi berita dari orang-orang fasik, Allah apa nih perintahnya, komen kita? Fatabayyanu, ya, tabayyun, verifikasi dulu. Benar apa enggak nih beritanya, informasinya? Ya, dari sini Allah merintahkan kepada kita semua, ya, sebelum mendapatkan, menerima informasi, kita harus sharing dulu kebenarannya, kita verifikasi dulu datanya, validasi dulu. Nah, kemudian di sini ada lack of awareness, unvalidated data, alasan sebab perintahnya apa. Nah, kemudian ada faulty decision making, ya. Antusibu qauman bijahalatin. Ya. Berarti dalam konteks dunia informatika, kenapa Allah merintahkan ini kepada kita? Ya, karena perintahnya di sini. Jangan diterima dulu berita itu, informasi itu. Kamu harus verifikasi dulu nih data validasinya. Divalidasi dulu kebenarannya. Ya. Kalau kalian tidak memverifikasi berita, informasi, hal-hal tersebut, ini kondisi bijahalatin, ketidaktahuanmu itu akan berdampak kepada ini. Berdampak kepada siapa? Ya, tentu kita akan menyesal. Menyesal atas apa yang kita lakukan, men-share segala informasi, di-share ke sana kemari, kemudian tiba-tiba itu hoax dan fitnah, nah, akan berdampak pada diri kita, itu penyesalan, nadimin, ala ma fa'altum nadimin. Yang sebelum itu fatusbihu, dampaknya apa? Sistem HAM. Nah, kemudian akibatnya apa? Jika perintah ini diabaikan, maka kalau di bahasa informatika, sistem value faulty outcome. Nah, akibatnya keputusan berbasis data yang salah. Maka kalian yang paham, ketika data salah, hasilnya apa nih? Ya. Oke, baik. Jadi tesis konklusinya adalah sintesis Islam dan informatika. Dari ayat-ayat penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa alam semesta adalah sumber data ilahi. Akal manusia berperan sebagai proses informasi. Informatika menjadi sarana memahami sunatullah secara sistematis. Dengan demikian, pengembangan informatika dalam perspektif Islam berkemajuan bukanlah sekedar penguasaan teknologi, tetapi bagian dari ibadah intelektual dan amanah peradaban. Demikian untuk kajian pada hari ini, semoga bermanfaat, membawa dampak pencerahan pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.